merupakan kebutuhan utama bagi proses kehidupan makhluk hidup di bumi. Air sangat dibutuhkan manusia untuk kehidupan sehari-harinya, seperti untuk keperluan industri maupun untuk sanitasi. Namun, air dapat menjadi dampak buruk jika tersedia dalam kondisi yang tidak sesuai, baik kualitas maupun kuantitas airnya. Kondisi air yang tidak sesuai ini terjadi akibat adanya pencemaran air, yaitu terjadinya suatu perubahan keadaan di suatu tempat penampungan air seperti danau, sungai, laut, dan air tanah yang diakibatkan oleh aktivitas manusia. Di zaman sekarang ini, pencemaran air menjadi masalah yang memerlukan perhatian khusus. Pencemaran air di Indonesia saat ini semakin memprihatinkan. Sebagian besar pencemaran air yang terjadi diakibatkan oleh aktivitas manusia yang meninggalkan limbah pemukiman, limbah pertanian, dan limbah industri termasuk pertambangan. Limbah pemukiman berupa sampah organik seperti kayu dan daun, sedangkan limbah anorganik berupa plastik dan logam. Limbah pertanian adalah limbah yang dihasilkan oleh aktivitas pertanian seperti gangguan pestisida dan pupuk. Limbah industri misalnya dalam industri tekstil berupa sisa material dan air buangan dari pewarna kain. Ada beberapa dampak pencemaran air antara lain penyakit. Pada manusia, minum atau mengkonsumsi air yang tercemar akan berakibat buruk pada kesehatan. Air yang tercemar dapat menyebabkan penyakit seperti tifus, kolera, hepatitis, dan berbagai penyakit lainnya. Kemudian kerusakan ekosistem. Ekosistem sangat dinamis dan merespons perubahan lingkungan bahkan yang terkecil sekalipun. Polusi air dapat menyebabkan seluruh ekosistem rusak jika dibiarkan tidak terkendali. Selanjutnya, eutrofikasi. Eutrofikasi adalah masuknya bahan kimia dalam badan air yang mendorong pertumbuhan alga atau gangga. Alga ini membentuk lapisan di atas kolam atau danau lalu mengurangi oksigen dalam badan air. Akibatnya, kehidupan perairan tersebut akan berdampak. Dampak lain dari pencemaran air adalah terganggunya rantai makanan. Gangguan pada rantai makanan terjadi ketika racun dan polutan dalam air dikonsumsi oleh hewan air seperti ikan, kerang, dan lainnya, yang kemudian dikonsumsi oleh manusia. Pencemaran air juga dapat mengganggu produktivitas tumbuhan karena kesuburan tanah yang menurun akibat pencemaran air. Hal ini akan memberikan dampak berupa matinya tumbuh-tumbuhan yang berada di sekitar air yang tercemar tersebut. Menurunnya jumlah oksigen. Air yang tercemar mengandung berbagai macam larutan yang dapat menghalangi sinar matahari masuk ke dalam air. Hal ini akan berakibat tumbuh-tumbuhan kesulitan melakukan proses fotosintesis. Apabila tumbuhan terhalang melakukan fotosintesis, menyebabkan air mendapatkan oksigen yang sedikit. Tak bisa dipungkiri, saat ini telah banyak permasalahan di lingkungan sekitar yang disebabkan oleh sampah plastik. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan penduduk, membuat tingkat konsumsi meningkat dan akhirnya membuat jumlah sampah semakin banyak. Hal inilah yang menjadi permasalahan di Indonesia, karena belum adanya solusi untuk menanggulangi. Hal ini tentunya membuat lingkungan menjadi kotor dan tentu saja merugikan lingkungan. Limbah sampah plastik. Untuk mengantisipasinya, berikut solusi yang bisa dilakukan untuk menyikapi limbah plastik. Yang pertama yaitu membuat tempat pembuangan sampah terpadu yang lokasinya strategis dari pemukiman warga. Penerapan 4R yaitu replace, reduce, reuse, serta recycle. Kemudian, membuat tempat sampah terpisah antara organik dan anorganik. Kepunahan keanekaragaman hayati. Dampak lanjutan dari kerusakan hutan tersebut bisa menjadi penyebab menurunnya keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia. Bahkan tak hanya itu saja, banyak sekali alat komunikasi zaman sekarang yang menjadi informasi pengambilan flora dan fauna ilegal yang dijadikan sebagai barang jual beli. Membuat hewan dan tumbuhan di Indonesia menjadi berkurang dan bahkan punah. Hal ini tentu dapat memperburuk permasalahan di lingkungan sekitar. Solusi kepunahan keanekaragaman hayati adalah: yang pertama,
program untuk penangkaran satwa liar, kemudian konservasi in situ dan konservasi ex situ, lalu memperluas habitat untuk satwa-satwa liar, peningkatan SDM, penyuluhan mengenai penangkaran satwa Indonesia secara intensif.